gelisah tanpa tahu dari mana awalnya. Silva mulai mengubah arah dengan menyiapkan kisi-kisi agar Pak Hendra bisa mengendarai perahunya. Dan pastinya Pak Hendra tidak menolak niat baik putrinya. Setelah perahu siap, pria itu meletakkannya di tempatnya. Dan kemampuan Pak Hendra dalam hal itu memang tidak dapat diragukan. Bahkan Silva pun mengakui, pengalaman mereka sangat berbeda saat bersama Hengki suaminya. Namun, Pak Hendra tidak memperhatikan panggilan Silva. Dia sangat fokus menyiapkan banjir bandang untuk putrinya. Tapi sebelum banjir bandang itu terjadi, mereka berdua terkejut saat mendengar suara bel rumah tiba-tiba. Mereka bertukar pandang bingung sejenak sebelum buru-buru membereskan keadaan di sekitar supaya tidak menjadi tanda tanya. Silva berlari ke dalam kamar, sementara Pak Hendra membuka pintu, dan ternyata itu adalah pengamen yang datang. "Saya Om," kata salah satu pengamen dari dua orang tersebut. "Ambil saja semua," jawab Pak Hendra sambil memberikan 2 lembar uang 2.000. Setelah mereka bernyanyi, raut wajah Pak Hendra menunjukkan kekecewaan karena mereka tidak menyelesaikan tugas dengan putrinya. Pak Hendra kemudian cepat-cepat masuk ke kamarnya, dan tidak lama setelah itu ia terpaksa mandi lagi untuk meredakan keinginannya. Sedangkan Silva yang berada di kamarnya tersenyum-senyum di depan kaca rias, mengingat momen yang baru saja dilaluinya. Ayah ternyata lucu juga ya. Bagaimana kalau lain kali?" pikir Silva tanpa meneruskan kalimatnya. Malam pun tiba. Hengki dan Pak Hendra sedang mengobrol di teras samping setelah sarapan malam. Tak lama kemudian, Silva datang dengan membawa 3 cangkir kopi untuk mereka. "Ini kopinya, Mas, Pak." "Iya, Silva, terima kasih," sahut Pak Hendra sambil mengambil secangkir kopi di depannya. Silva sengaja duduk di samping Pak Hendra. Entah kenapa dia ingin menggoda ayahnya dengan menendang kakinya. Awalnya, Pak Hendra hanya berdehem sebagai peringatan. Namun Silva yang memang bandel terus melanjutkannya. Syukurlah, pencahayaan di tempat itu terlihat redup. Sehingga saat Pak Hendra membalas dengan permainan tangan ke antara kaki Silva, Hengki tidak curiga. Pak Hendra terus mencari-cari sesuatu, membuat Silva malah bingung untuk menahan suaranya. Untungnya, tidak lama kemudian, Hengki berkata, Pak, maaf. Aku baru ingat ada pekerjaan yang belum selesai, jadi aku tidak bisa lanjut ngobrol." "Tidak apa-apa, biarkan Bapak ditemani Silva saja. Silakan pergi kalau mau kerja, nanti keburu ngantuk," ucap Pak Hendra. "Iya, Pak, aku pergi dulu ya, Pak." Setelah Hengki memasuki tempat kerjanya yang letaknya cukup jauh dari teras samping rumah, Pak Hendra langsung menyapa putri tirinya tanpa melakukan basa-basi. Dia langsung memberikan sambutan yang hangat, sambil tetap mengerjakan sesuatu dengan tangannya. Silva yang juga sibuk di sampingnya bertanya, "Pak, apa ini sudah terlalu berlebihan?" tanya Silva. Pak Hendra menjawab, "Silva, Bapak rasa Bapak sudah jatuh cinta." Silva tidak memberikan jawaban, tetapi pandangannya mengisyaratkan bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakan Pak Hendra. Justru pada saat itu, Silva merasa bingung mengapa hatinya bisa merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan ayahnya. Apakah karena Hengki selama ini tidak memperhatikan, atau karena dia terlalu sibuk? Namun, Hengki bekerja untuknya. Tiba-tiba Silva menyadari bahwa selama ini dia telah mengambil langkah yang salah. "Mau pindah, Silva?" tanya Pak Hendra. Jangan, Pak. Maaf, Pak. Saya pamit dulu ya," balas Silva. Pak Hendra sekejap terkejut melihat perubahan sikap Silva yang tiba-tiba menjadi kurang bersahabat, dan merasakan adanya ketidaknyamanan setelah percakapan mereka. Dia tidak tahu harus berpikir apa lagi dan bingung dengan semua peristiwa yang terjadi. Hari-hari selanjutnya menjadi terasa monoton. Silva cenderung menghindar dan berbicara sedikit. Situasi ini berlangsung hampir 1 minggu. Pak Hendra berusaha memahami keadaan ini. Saat makan malam bertiga bersama Silva dan Hengki, dia berkata, "Besok Bapak pulang, kalian harus jaga diri baik-baik, ya." "Oh, kenapa tiba-tiba, Pak?" tanya Hengki dengan terkejut. "Iya, Bapak mendapatkan informasi bahwa ada sesuatu yang mendesak harus diselesaikan di pabrik," ucap Pak Hendra sambil sesekali mencuri pandang ke arah Silva yang hanya menunduk. Silva sebenarnya juga sangat terkejut, tetapi ia mencoba menyembunyikannya.
Ia merasa bingung dan tidak ingin membiarkan perasaannya terhadap Pak Hendra semakin dalam. Dia masih berusaha berpikir jernih dan ingin menjaga pernikahannya. Sementara itu, Pak Hendra merasa jatuh cinta, tetapi ia tidak ingin memaksakan keinginannya. Ia memutuskan untuk menyimpan perasaannya dan berharap perpisahan ini bisa mengubur rasa cintanya selamanya. Setelah Pak Hendra kembali ke kotanya, Silva menjadi murung dan tidak bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Hengki menyadari perubahan itu dan berusaha menegurnya. Namun Silva hanya menjawab tidak ada yang salah. Silva berupaya bersikap biasa di depan suaminya, tetapi pikirannya tidak pernah lepas dari Pak Hendra. Setiap saat, sosok bapak tirinya selalu terbayang di pikirannya. Jika ia sendiri di rumah, Silva sering melamun mengenang semua kenangan bersama bapak tirinya dan jarang sekali bayangan Hengki, suaminya, terlintas di hatinya. Suatu ketika, Hengki pulang dengan tergesa-gesa dari kantor meskipun waktu masih siang. "Silva, kamu di mana?" tanya Hengki penuh rasa khawatir. "Iya mas, aku di dapur baru saja memasak," jawab Silva. Hengki segera menuju ke arah Silva dan berkata, "Bapakmu kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit." Mendengar hal itu, Silva merasa gemetar dan air matanya mengalir. Orang tercintanya mengalami musibah, sehingga Silva cepat-cepat ke rumah sakit bersama Hengki ke rumah sakit tempat Pak Hendra dirawat. Untunglah, setibanya di sana, dokter memberi kabar bahwa Pak Hendra tidak mengalami luka yang serius. Silva segera menghampiri Pak Hendra dan pria itu merasa terharu dengan kedatangan putri kesayangannya. "Bapak bagaimana? Kenapa bisa kecelakaan?" tanya Silva. "Mungkin karena bapak kurang hati-hati, Silva. Mungkin karena sudah tua, jadi kurang fokus," jawab Pak Hendra. Percakapan mereka terus berlanjut di sana. Keesokan harinya, Hengki memilih untuk kembali ke kantor, sementara Silva diizinkan suaminya untuk merawat bapaknya. Beruntung, sore itu Pak Hendra sudah diperbolehkan pulang. Ia sebenarnya sudah bisa berjalan sendiri, tetapi ingin menggunakan kesempatan ini, sehingga ia meminta Silva untuk membantunya. Hatinya terasa damai karena Silva masih bersedia menemaninya. Begitulah perasaan Pak Hendra hingga suatu malam ketika Silva yang lelah tertidur saat menemani Pak Hendra menonton televisi. Dia menggendong putrinya ke kamar dengan hati-hati dan meletakkannya di tempat tidur. Lalu ia berbaring di samping Silva dan memandangi wajah putri tirinya yang tetap cantik dan tidak berubah. Namun, ketika menatap Silva, keinginan yang pernah tertahan muncul kembali dalam diri Pak Hendra. Dengan ragu, ia mulai berbicara, tetapi tiba-tiba Silva terbangun dari tidurnya. "Maaf, Silva, bapak tadi belum selesai berbicara," ia berkata, tetapi Silva tersenyum dan menjawab, "Bapak jangan pergi lagi ya Pak, Silva tidak bisa jauh dari bapak." Pak Hendra menatap wajah putrinya, dan ada rasa haru dan kebahagiaan di mata keduanya. Tanpa perlu berbicara, mereka sama-sama memahami bahwa mereka tidak ingin saling melepaskan. Obrolan yang sempat terhenti itu pun berlanjut lebih dari yang mereka bayangkan. Jurus andalan Pak Hendra seakan membawa Silva ke dunia baru yang lebih indah. Sebuah dunia yang penuh dengan kebahagiaan tak terlukiskan. Silva menerima setiap jurus Pak Hendra hingga membiarkan Pak Hendra meracik dengan handalnya. Silva menjadi hidangan pagi pertama untuk Pak Hendra setelah lama tidak bertemu. Suara Silva menandai awal dari perjalanan berharga mereka. "Tunggu sebentar, Pak." "Kenapa?" tanya Pak Hendra. Tanpa memberikan jawaban, Silva melangkah untuk mengambil perahu layar yang ada di tempat parkir ayahnya. Perahu itu berwarna gelap dan berkilau seperti permata, membuat Silva sedikit merasa takut memikirkannya. Ia bisa membayangkan betapa menawannya perahu itu saat berlayar di pelabuhan. Tanpa ragu, ia pun menyalurkan semua perhatiannya, sementara Pak Hendra menunggu dengan mata terpejam. Setelah semuanya siap, Silva memarkir perahu itu di pelabuhan ratunya, seolah meminta Pak Hendra untuk menyelesaikan urusannya. Dan benar seperti yang dipikirkan Silva, meskipun telah menikah dengan Hengki, ia merasa rapat paripurna itu tetap berbeda. Pak Hendra, meskipun sudah berusia tua, tetap berusaha keras dan berkomitmen untuk mengarungi perahu menuju tujuan mereka. Di tengah semua itu, Silva memberi semangat bagi bapaknya, berusaha menciptakan perubahan untuk kebaikan bersama.
Ternyata usaha Pak Hendra tidak sia-sia, karena setelah banjir besar melanda, ia berhasil membawa kebaikan pertama kalinya ke pelabuhan yang ada. Bagaimana dengan Hengki? Tanya Pak Hendra, mulai mengajak bicara setelah rapat paripurna. Sebenarnya, Silva sering merasa kecewa. Saya ingin berbagi cerita, tapi tidak tahu pada siapa, ujarnya kepada bapaknya. Sekarang cerita terus terang saja. Bagaimana Silva? Dengan itu, Silva menceritakan aktivitasnya bersama Silva. Ia tersenyum. Setidaknya malam itu ia bisa saling berbagi kebahagiaan dan cerita dengan bapak tirinya. Selama seminggu tinggal di rumah Pak Hendra, Silva merasakan kasih sayang dari bapak tirinya. Mereka banyak menghabiskan waktu di rumah bersama. Hanya sesekali pergi jalan-jalan atau makan. Hingga pada minggu kedua, di hari pertama, Hengki datang menjemput Silva di rumah bapak tirinya. Meskipun demikian, pada malam terakhir Silva di rumah Pak Hendra, mereka tetap tidak melewatkan rapat paripurna sebagai kenangan. Ketika pagi tiba, Silva yang masih berada di rumah bapaknya enggan mengakhiri kebersamaan mereka. "Kamu belum siap-siap, Silva? Sebentar lagi Hengki datang," kata bapaknya. Tunggu dulu, Pak, Silva masih malas." "Ayolah, Silva, Bapak tidak ingin ada masalah dengan suamimu," ujarnya. Akhirnya, Silva mengikuti nasihat bapaknya dan bersiap sebelum suaminya tiba. Pak Hendra sebenarnya merasa berat untuk melepaskan Silva, tetapi ia tidak bisa berbuat lain. Hari-hari pun berlalu seperti biasa, dan selama berjauhan dengan Pak Hendra, Silva sering video call dengan bapaknya. Dahulu, ia hanya menanyakan kabar, tetapi sekarang ia lebih banyak hal lain dengan bapak tirinya tersebut. Beberapa minggu setelah Silva berpisah dengan Pak Hendra, sebuah berita tak terduga datang pada mereka. Suatu pagi, Silva merasa mual dan tidak memiliki selera makan. Ia mulai curiga ada yang tidak beres dengan dirinya. Lalu ia menelepon bapak tirinya. "Apakah kamu sudah cek, Silva? Kapan terakhir kali tamu bulanan datang?" tanya Pak Hendra. "Belum, Pak. Tapi kamu rutinkan dengan Hengki?" "Iya, Pak. Biar tidak curiga. Kalau gitu, periksa saja dulu. Biar Bapak kesana menjemput kamu," ujar Pak Hendra. Menjelang siang, mereka memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Penjelasan dari dokter menyatakan bahwa Silva positif ting-ting, dan Pak Hendra dengan tegas menyebutkan bahwa ia adalah pemiliknya. Kebahagiaan terpancar di wajah keduanya. Ketika Hengki tiba di rumah, Silva segera mengabarkan hal tersebut pada suaminya. Hengki sangat senang mendengarnya setelah lama menunggu kehadiran anggota baru. Tak lama lagi, ia akan menjadi ayah. Sejak saat itu, Hengki juga lebih memperhatikan semua yang dibutuhkan istrinya. Membuat Silva merasa sedikit tertekan oleh perlakuan suaminya. "Mas, tidak perlu berlebihan. Aku baik-baik saja meskipun kamu khawatir aku kesusahan saat kamu bekerja. Bagaimana jika Bapak saja yang pindah ke sini agar ada yang menemani aku?" saran Silva. "Itu bisa jadi ide yang baik, Silva." "Oke, nanti sepulang kerja aku akan singgah ke rumah Bapak dan mengajak beliau ke rumah Silva," jawab Hengki. Silva bersukacita karena impiannya untuk selalu dekat dengan Pak Hendra akhirnya terwujud. Menjelang malam, saat Silva sedang menyiapkan makan malam, Hengki tiba dan membawa bapak tirinya. "Aku mau mandi sebentar ya," kata Hengki sambil membawa perlengkapannya. "Iya Mas, setelah kamu mandi mari kita makan," jawab Silva. Hengki pun mengangguk, sementara Pak Hendra dan Silva saling tersenyum. Dan benar saja, setelah Hengki pergi, Pak Hendra langsung menyambut dan menyantap makanan putrinya dengan lahap. Silva juga ikut menikmati, tetapi dia perlu mengingatkan agar semuanya berjalan lancar. "Tenang saja Pak, nanti aku yang mendatangi Bapak," kata Silva mengingatkan bapak tirinya. Pak Hendra mengangguk. Memang ada kebenaran dalam ucapan Silva. Ia tidak boleh bertindak sembarangan, apalagi karena Hengki saat ini berada di rumah. Kehadiran Pak Hendra di rumah Silva membuat keduanya lebih leluasa dalam berbuat baik satu sama lain, terutama saat Hengki sedang bekerja. Mereka tidak hanya berada di satu ruangan, tetapi juga memanfaatkan setiap sudut rumah untuk mewujudkan impian bersama. Namun,
Ketika Silva memasuki bulan ke-7 kehamilannya, musibah menghampiri keluarga mereka. Hal ini dimulai saat ada tetangga baru yang pindah ke rumah depan mereka. Dan kabar yang beredar menyebutkan bahwa dia adalah seorang janda namanya Nisa. Suatu pagi, Silva seperti biasa mengantar Hengki menuju mobil untuk pergi kerja. Dan secara kebetulan mereka bertemu dengan tetangga baru tersebut. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan dalam perkenalan dengan Nisa, janda yang sebaya dengan Hengki. Namun, situasi mulai berubah ketika Nisa sering berinisiatif muncul saat Hengki berangkat dan pulang kerja, selalu menyapa suami Silva. Seiring waktu, keraguan mulai muncul dalam hati Silva, karena semakin hari sikap Nisa tampak semakin genit terhadap suaminya. Silva sudah mengeluhkan perilaku wanita itu kepada Hengki, tetapi suaminya justru terkesan membela tetangga mereka. Cemburumu itu tidak beralasan, Silva, begitulah tanggapan Hengki. Konflik antara mereka semakin sering terjadi, hingga suatu ketika Silva semakin marah ketika Hengki setuju untuk mengantar Nisa ke suatu tempat dan kembali malam. Hengki bersikeras bahwa tidak ada hubungan spesial antara dirinya dan Nisa, namun karena kesal terus-menerus dituduh, Hengki malah menjadi lebih dekat dengan Nisa. Ia mulai jarang berada di rumah karena lebih sering menemani Nisa beraktivitas. Dan lama-lama Hengki merasa tertarik pada Nisa. Silva pun tidak ragu melaporkan masalah ini kepada Pak Hendra. Meskipun mereka menyimpan rahasia besar, Pak Hendra ingin menghindari masalah dalam rumah tangga putrinya. Pak Hendra pun membahasnya dengan Hengki dan sempat menegurnya. Tetapi hasilnya sama saja, Hengki tetap keras kepala. Segala upaya Silva untuk menjauhkan Hengki dari Nisa telah dilakukan, tapi suaminya tetap tidak memperhatikannya. Hingga akhirnya, Silva yang tidak tahan dengan sikap Hengki memilih untuk berpisah. Hengki pun setuju dengan keputusan Silva untuk bercerai, dan proses perceraian pun berjalan lancar. 2 bulan setelah itu, Hengki menikah dengan Nisa, sementara Silva memutuskan untuk pergi dari rumah lamanya dan tinggal bersama ayah tiri. Kehidupan mereka pun kembali berjalan harmonis. Meskipun Hengki bukan lagi suami Silva, ia tetap bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung mantan istrinya itu. Bahkan, Hengki ikut menunggu saat Silva akan melahirkan. Sementara itu, pada pernikahannya yang sudah menginjak 1 tahun, Hengki dan Nisa belum juga memperoleh keturunan. Padahal bersama Silva, ia berhasil mempunyai 1 anak. Hal ini membuat Nisa penasaran sampai suatu pagi, 2 tahun kemudian, Hengki dan Nisa memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya mengejutkan. Ternyata Hengki yang bermasalah. Ia merasa bingung dan tidak percaya. Namun, kejutan semakin bertambah saat Hengki dan Nisa hendak keluar dari ruang dokter dan kebetulan berpapasan dengan Silva, sang mantan istri. Silva terlihat bersama ayah tirinya. Namun yang membuat Hengki terkejut adalah perut Silva yang tampak buncit. Silva, bagaimana kabarmu? Baik, jawab Silva. Tunggu sejenak. Aku baru saja dari dokter dan dia berkata ada masalah dalam diriku. Tapi kenapa kamu bisa memiliki anak? Hengki terus bertanya. Ini bukan urusanmu, Mas. Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Namun, Silva dan Hengki belum selesai berbicara. Tiba-tiba Pak Hendra menarik Silva dari mantan suaminya. Pak Hendra dan Silva kemudian masuk ke dalam ruang dokter, tanpa memperhatikan Hengki yang masih merasa bingung. Pada saat itu, Hengki mulai menyadari bahwa selama ini Silva terlibat sesuatu dengan ayah tirinya. Meskipun begitu, ia juga tidak bisa menyalahkan orang lain, karena dirinya pun telah melakukan kesalahan yang sama, meskipun Silva dulu yang mengkhianatinya. Di sebuah perkampungan yang sunyi di pinggir kota Jakarta, hari yang cukup terik mengantarkan Herman, seorang pekerja bangunan kawakan, tiba di kediaman Bu Haji. Tugasnya tampak rutin, memperbaiki kebocoran atap yang kerap merepotkan saat musim penghujan tiba. Namun, siapa sangka pekerjaan yang terlihat biasa ini akan membekas dalam ingatan Herman? Dengan cekatan, Herman memulai pekerjaannya. Ia sudah akrab dengan pekerjaan kasar semacam ini, meski sengatan matahari hari itu membuatnya lekas berkeringat.
Rumah Bu Haji tergolong luas dan mewah di desa tersebut. Keluarga Pak Haji dikenal luas dan disegani. Pak Haji, seorang tokoh masyarakat yang ramah dan peduli, sedang bertugas di luar kota, meninggalkan Bu Haji seorang diri di rumah megah itu. Di tengah pekerjaannya, dahaga mulai menyerang Herman. Panas yang menyengat membuatnya ingin segera minum. Usai memasang beberapa genting, Herman berinisiatif mengambil air minum di dapur. Bu Haji memang biasa mempersilakan pekerja di rumahnya untuk mengambil minum sendiri, tanpa perlu sungkan. Saat menyusuri lorong panjang menuju dapur, Herman merasakan betul betapa heningnya rumah itu. Sepi, hingga suara detik jam dinding terdengar jelas. Langkahnya pelan menuju dapur. Namun, saat melintasi dekat kamar Bu Haji, sesuatu menarik perhatiannya. Pintu kamar itu terbuka sedikit, hanya celah kecil, namun cukup bagi Herman untuk melihat ke dalam. Herman menelan ludah. Ia sadar ini bukan urusannya, namun rasa ingin tahu mulai mengusik pikirannya. Di dalam kamar, tampak sekilas Bu Haji berdiri menghadap cermin. Ia terlihat membenahi kerudungnya sambil menatap dirinya dengan seksama. Meski hanya sebentar, Herman menangkap guratan lelah di wajah Bu Haji. Ada sesuatu yang berbeda, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sejenak, Herman mencoba mengabaikan rasa ingin tahunya dan melanjutkan langkah ke dapur. Namun, setibanya di dapur saat menuangkan air, bayangan Bu Haji tak kunjung hilang dari benaknya. Mengapa pintu kamarnya terbuka begitu? Apakah Bu Haji sedang menanti seseorang? Ia kembali meneguk air, mencoba mengenyahkan rasa penasaran itu. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat pula dorongan untuk kembali melihat ke arah kamar. Ah, mungkin hanya kebetulan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, dorongan itu tetap ada. Hanya beberapa langkah dari dapur, pintu kamar itu masih setengah terbuka, seolah mengundang untuk diintip. Jantung Herman berdebar lebih cepat. Sebagian dirinya ingin tahu lebih. Namun ia sadar keingintahuannya bisa menimbulkan masalah. Herman terdiam di lorong, ragu antara melanjutkan kerja atau mengikuti rasa penasarannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari dalam kamar Bu Haji, seperti bisikan atau mungkin hembusan angin. Namun, bagi Herman, suara itu cukup untuk membuatnya terpaku, tanpa tahu harus berbuat apa. Saat Herman berdiri di lorong, suara samar itu terdengar lagi, membuatnya sedikit merinding. Ia tak yakin apakah itu angin atau bukan, namun suara itu memicu keingintahuannya. Antara ingin melanjutkan pekerjaan dan ditarik rasa penasaran, Herman tetap membeku. Bagaimanapun, ini rumah Bu Haji, seorang yang terhormat, dan ia harus menjaga sopan santun. Namun, bisikan halus dari kamar itu seolah terus memanggil. Mungkin Bu Haji butuh bantuan. Pikirnya mencari alasan untuk mendekat. Dalam hati, Herman tahu ini bisa dianggap lancang, tapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Dengan perlahan, ia mendekati pintu kamar yang terbuka sedikit itu. Herman mengintip hati-hati agar tak terlihat Bu Haji. Dari celah pintu, ia melihat Bu Haji masih berdiri di depan cermin, menatap pantulannya. Wajahnya tampak berbeda kali ini. Ada kerinduan atau kesedihan di matanya, yang jarang ia tunjukkan. Bu Haji dikenal sebagai wanita yang menjaga sikap, selalu berpakaian sopan dan berkerudung, menjaga kehormatan sebagai istri tokoh masyarakat. Wajahnya memancarkan ketegasan sekaligus kelembutan wanita yang berpengalaman. Namun, hari itu Herman melihat sisi lain Bu Haji, seolah menyimpan rahasia besar. Suara bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas, seakan dari dalam kamar. Apa ini hanya perasaanku? Gumam Herman dalam hati, semakin tertarik namun juga takut mendekat. Hawa dingin mulai terasa di lorong, padahal hari itu cukup panas. Tak lama, Bu Haji menghela napas panjang sambil memegang kalung di lehernya. Herman belum pernah melihat kalung itu, mungkin sangat berarti baginya. Ekspresi Bu Haji berubah, seolah teringat kenangan lama. Tatapannya kosong, namun penuh cerita yang hanya ia pahami. Herman, yang masih terpaku, mulai merasa ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Perasaannya bercampur aduk, antara ingin tahu lebih atau segera pergi.
Namun, sesuatu menahannya. Seperti daya tarik kuat, memaksanya tetap mengamati. Dan saat Herman berpikir untuk benar-benar pergi, Bu Haji tiba-tiba berbalik ke arah pintu, langsung menatapnya. Jantung Herman berdebar kencang, matanya terbelalak, takut ketahuan mengintip. Namun, mengejutkannya, Bu Haji hanya tersenyum tipis, seolah sudah menyadari kehadirannya sejak awal. "Herman, sudah selesai di atap?" tanyanya lembut, suaranya tenang. Herman tersentak, bingung menjawab. Ia mengangguk gugup, berusaha tenang meski jantungnya masih berdebar. "Iya, Bu Haji. Saya hanya mau ambil air di dapur." Bu Haji mengangguk pelan, masih dengan senyum misteriusnya. "Kalau sudah selesai, istirahat dulu. Tidak usah buru-buru. Hari ini panas sekali. Ambil airnya secukupnya," ucapnya sambil kembali membelakangi Herman dan berjalan ke meja di sudut kamar. Herman merasa lega, namun rasa penasarannya semakin kuat. Ada yang aneh di rumah ini, di kamar Bu Haji, seolah menyimpan cerita tersembunyi. Herman duduk di kursi dapur, menatap kosong gelas air di tangannya. Suara Bu Haji tadi terngiang, begitu tenang namun terasa dekat, seolah menyimpan sesuatu di baliknya. Rasa penasaran yang tadi ia coba redam kembali muncul, lebih kuat. Ia tahu ini bukan urusannya, tapi ada sesuatu dalam diri Bu Haji yang membuatnya tak bisa berpaling. Tak lama, Bu Haji muncul dari kamar, berjalan mendekati dapur tempat Herman duduk. Wanita itu tampak lebih santai, senyum tipisnya membawa ketenangan ke dapur. Bu Haji menghampiri Herman dengan langkah ringan, membawa cangkir teh panas. Ada kehangatan dalam senyumnya, namun juga misteri di matanya. "Herman," panggilnya lembut, "kamu kelihatan lelah. Biar saya buatkan teh hangat biar segar lagi," lanjutnya sambil meletakkan teh di depan Herman. Herman mengangguk pelan, berterima kasih dengan nada rendah. Ia merasa canggung, namun Bu Haji duduk di seberangnya, menghadapinya dengan senyum yang tak pudar. Herman berusaha tenang, namun kehadiran Bu Haji yang dekat membuatnya sedikit salah tingkah. "Sudah lama kamu kerja sebagai tukang bangunan?" tanya Bu Haji, suaranya lembut dan penuh perhatian. Herman sedikit kaget. Biasanya, majikan tak banyak bicara, hanya memberi instruksi. Tapi, Bu Haji berbeda. Ada sesuatu dalam caranya bertanya yang membuatnya merasa dihargai. "Sudah lama, Bu Haji," jawabnya singkat, menjaga jarak. Namun, tatapan Bu Haji yang dalam membuatnya sulit untuk tak bercerita. "Sudah lebih dari 10 tahun, kerja begini dari satu rumah ke rumah lain." Bu Haji mengangguk, seolah memahami perjuangan Herman. "Pasti berat, ya," komentarnya, tanpa nada mengasihani. Hanya perhatian murni yang membuat Herman semakin nyaman. Sejenak, keduanya terdiam. Hanya suara jam dinding yang terdengar, menciptakan jeda yang hangat namun aneh. Herman merasakan hawa yang berbeda, seolah ada energi tak biasa di antara mereka. Matanya sesekali melirik Bu Haji yang duduk tenang, memainkan ujung kerudungnya sambil tersenyum kecil. "Herman," suara Bu Haji kembali memecah keheningan. "Rumah ini sebenarnya punya banyak cerita. Mungkin kamu belum tahu, tapi tempat ini menyimpan kenangan yang cukup berharga bagi saya." Herman hanya mengangguk, penasaran namun enggan bertanya lebih jauh. Bu Haji melanjutkan dengan nada pelan, hampir berbisik. "Dulu, sebelum menikah dengan Pak Haji, saya sering sendiri di rumah ini. Waktu itu, saya hanya gadis biasa yang suka berhayal dan bermimpi. Banyak yang berubah, tapi perasaan itu kadang muncul lagi, terutama saat rumah ini kosong." Herman mendengarkan seksama, semakin larut dalam cerita Bu Haji. Ia merasakan kedalaman setiap kata, seolah Bu Haji berbicara tentang sisi dirinya yang tersembunyi. Mata Bu Haji menatap lurus ke arah Herman, dan di sana, di balik tatapan hangatnya, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang intim namun sulit diungkapkan. Jantung Herman berdebar lebih cepat. Entah apa yang terjadi, tapi kehadiran Bu Haji kini tak lagi terasa seperti majikan dan pekerja. Ada kehangatan dan kedekatan yang mengalir, membuatnya tak ingin meninggalkan dapur itu. Saat itu, Bu Haji mendekatkan teh ke mulutnya,
minum seteguk lalu tersenyum tipis. Hidup memang penuh misteri ya, Herman. Kadang yang kita cari justru datang saat tak kita harapkan. Herman mengangguk, terpaku pada setiap kata Bu Haji. Ia merasa tenggelam dalam dunia yang diciptakan kata-kata itu. Dunia yang hangat dan penuh cerita tersimpan. Apa sebenarnya yang dirasakan Bu Haji? Mengapa ia begitu akrab, begitu nyaman di dekatnya? Keheningan kembali meliputi, dan kali ini Herman tahu sesuatu telah berubah di antara mereka. Sebuah hubungan yang lebih dari sekadar majikan dan pekerja, tak terucapkan namun jelas terasa. Keheningan di dapur perlahan memudar saat Bu Haji kembali menatap Herman, kali ini dengan tatapan lebih lembut, seolah ada kisah yang ingin ia bagi. Terperangkap oleh tatapan itu, Herman tak bisa berpaling. Meski bukan pertama kali ia di rumah Bu Haji, keintiman yang tercipta terasa begitu berbeda, begitu dalam. Bu Haji mulai bercerita tentang masa lalunya, kenangan yang ia simpan rapat di hati. Dulu, sebelum menikah dengan Pak Haji, saya bukanlah siapa-siapa, gadis kampung yang bermimpi besar, namun harus menerima kenyataan hidup yang berbeda. Ucapnya pelan, hampir berbisik. Matanya menerawang jauh, seolah menembus waktu. Herman mengangguk pelan, memperhatikan setiap kata. Ia merasakan bahwa kenangan itu membawa perasaan mendalam bagi Bu Haji. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu sebagai seseorang dengan perjuangan hidup besar, bukan hanya istri Pak Haji yang dihormati. Ada sisi rapuh yang tersembunyi di balik sosok kuatnya. Saat menikah dengan Pak Haji, saya tahu hidup saya akan berubah. Tak ada lagi kebebasan seperti dulu, dan saya harus belajar banyak hal untuk menjadi pasangan yang pantas bagi beliau. Tapi di hati saya, ada perasaan yang tak pernah bisa hilang begitu saja. Sebuah mimpi yang saya tinggalkan, lanjut Bu Haji, tersenyum pahit. Herman merasa empati mendalam. Ia tahu setiap orang punya kisahnya sendiri, namun tak menyangka di balik kerudung Bu Haji yang tegar, ada cerita pengorbanan. Ia ingin berkata sesuatu, namun rasa hormat membuatnya diam. Bu Haji menatap Herman lagi, kali ini dengan pandangan dekat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Jantung Herman berdebar kencang. Perasaan yang ia coba redam sejak awal kini semakin tak terkendali. Ia tahu ini bukan saat yang tepat, tapi keintiman di antara mereka begitu nyata. Kamu tahu, Herman, kadang yang kita cari tak selalu bisa kita miliki, tapi kita bisa menyimpannya di hati sebagai kenangan yang tak terlupakan, ucap Bu Haji lembut. Herman tersenyum samar, memahami maksud kata-kata itu. Ada sesuatu yang personal dalam setiap ucapan, sesuatu yang hanya mereka berdua yang mengerti. Suasana di dapur menghangat, seolah dunia luar tak lagi penting. Keheningan kembali meliputi, namun kali ini terasa nyaman, penuh pengertian tanpa kata. Kini Herman bukan lagi sekadar memperbaiki atap, tapi seperti memiliki pekerjaan khusus untuk Bu Haji. Mereka berdua sama-sama menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Ada rasa saling menghargai, memahami, bahkan mungkin ikatan yang tak bisa dijelaskan logika. Setelah beberapa saat, Bu Haji berdiri, mengakhiri keheningan dengan senyum lembut. Terima kasih, Herman. Kadang kita hanya perlu seseorang untuk mendengarkan. Itu sudah lebih dari cukup. Herman mengangguk hormat, merasa terhormat telah dipercaya mendengar cerita Bu Haji. Ia menyadari bahwa tak semua kenangan harus diungkapkan, dan tak semua perasaan harus memiliki akhir nyata. Beberapa hal lebih indah jika tetap tersimpan dalam hati, seperti kenangan yang baru saja mereka bagi bersama. Dengan langkah pelan, Bu Haji meninggalkan dapur, meninggalkan Herman sendiri. Namun Herman tahu ia telah menerima hadiah tak ternilai, kepercayaan dan kenangan yang akan ia bawa selamanya. Hari itu terasa berbeda bagi Herman. Setelah percakapan di dapur, ia menyadari hubungannya dengan Bu Haji telah berubah, bukan dalam artian salah, melainkan dalam kedalaman yang sulit dijelaskan. Ia kini merasakan ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka, sebuah kepercayaan yang telah diberikan padanya, dan ia merasa terhormat untuk itu. Beberapa minggu berlalu, Herman masih bekerja di rumah Bu Haji, namun kali ini dengan perasaan berbeda. Setiap kali melihat Bu Haji, ia merasakan kehangatan dan kenyamanan,
seolah telah melalui sesuatu bersama. Mereka tak pernah lagi membahas kenangan yang terungkap saat itu, tapi dalam tatapan dan senyuman Bu Haji, Herman tahu percakapan itu tak akan terlupakan. Suatu sore, saat pekerjaan hampir selesai, Herman merapikan peralatan di halaman. Ia siap berpamitan. Tahu ini mungkin terakhir kali ia bekerja di sana. Pekerjaan selesai, dan hatinya terasa berat meninggalkan rumah ini, terutama Bu Haji, yang telah memberinya pengalaman tak terduga. Sebelum pergi, ia menuju pintu depan, berharap bisa berpamitan. Sebuah suara lembut menyapanya, dan saat menoleh, Bu Haji sudah berdiri di sana dengan senyum hangatnya. Ia penuh perasaan tak terucapkan. "Terima kasih, Herman, sudah membantu memperbaiki rumah ini," ucap Bu Haji sambil menyodorkan amplop berisi upah terakhirnya. "Tapi, bukan hanya rumah ini yang kamu bantu perbaiki," lanjutnya pelan, seolah ada makna mendalam di balik kata-katanya. Herman menerima amplop itu dengan syukur. Ia tahu maksud Bu Haji. Ini bukan hanya rumah yang ia perbaiki, tapi juga sesuatu di hati Bu Haji, sebuah kenangan, mungkin juga kerinduan yang selama ini tersimpan. "Terima kasih, Bu Haji, atas segalanya," jawab Herman, merasa kata-kata tak cukup mewakili perasaannya. Ia tersenyum, lalu menunduk hormat sebelum berbalik pergi. Namun, saat melangkah, Bu Haji memanggilnya lagi. "Herman." Herman berbalik, mendapati Bu Haji masih tersenyum lembut. "Ingatlah, kita tak selalu bisa memiliki apa yang kita inginkan, tapi kita selalu bisa mengenangnya." Kata-kata sederhana namun penuh makna itu akan selalu melekat di benak Herman. Ia mengangguk, memahami pesan itu sepenuh hati. Kenangan ini dan momen singkat bersama Bu Haji akan menjadi bagian dirinya selamanya. Dengan langkah mantap, Herman pergi meninggalkan rumah itu, membawa pulang bukan hanya upah, tapi juga pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia merasa kehangatan dan kepercayaan dari Bu Haji telah memperkaya dirinya. Meskipun tak akan bertemu lagi, momen-momen itu akan terus hidup di hatinya. Hari itu, Herman berjalan pulang dengan perasaan berbeda. Ia menyadari bahwa beberapa orang hadir dalam hidup kita hanya sebentar, namun memberi kesan mendalam. Dan Bu Haji adalah salah satunya. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh makna ini. Dari pertemuan singkat antara Herman dan Bu Haji, kita belajar bahwa tak semua kenangan harus memiliki akhir nyata. Kadang, orang hadir hanya sekejap, tapi mampu meninggalkan kesan tak terlupakan.